Oke, saya mau langsung lanjut ke Pak Edwin ya sebelum saya ke Prof. Hipnu. Pak Edwin, kalau tadi Prof. Hipnu kan mengatakan bahwa ada berbagai macam hal yang menarik lah yang disampaikan Prof. Hipnu. Salah satunya adalah justice kolaborator ini biasanya tidak disampaikan atau disematkan kepada terdakwa dengan tindak pidana umum, biasanya dengan tindak pidana tertentu lah, korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Edwin melihat persidangan kemarin, apakah pernyataan yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini yang saat ini tengah mengajukan status GC ini masih on the track, masih konsisten sesuai dengan pernyataan yang di awal di persidangan atau seperti apa Pak Edwin? Sama tadi yang sampaikan Mbak Gina ya, mengutip Prof. Hipnu ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa di Undang-Undang 31 2014 di pasal 28 ayat 2, di situ disebutkan menyangkut tindak pidananya itu yang menentukan adalah keputusan LPSK. Jadi berdasarkan keputusan LPSK. Jadi kalau menyangkut apakah tindak pidananya sebatas hanya korupsi, perdagangan orang atau narkotika, itu tidak hanya sebatas itu, tapi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada LPSK untuk juga menentukan tindak pidananya selain yang tadi saya sebutkan. Yang lain, tadi kedua pertanyaan apa Mbak Gita? Soal on the track ya, soal pernyataan yang disampaikan Richard Eliezer ini masih on the track atau seperti apa? Soal konsistensinya? Ya, kami dan sama dengan masyarakat pada umumnya, kami juga memastikan dan memantau terus bahwa Baradae masih dalam posisi yang sama untuk berkomitmen membuat terang perkara ini. Ya. Jadi proses yang berlangsung saat ini juga menjadi alat monitor buat LPSK untuk mengevaluasi apakah LPSK nantinya pada saat proses tuntutan akan merekomendasikan kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum untuk memberikan status justice kolaborator kepada Baradae. Nah, sejauh ini kami melihat Baradae masih cukup konsisten, masih kooperatif, masih menunjukkan tapi terbuka untuk mengungkap perkara ini. Ini kan begini. Oke, baik, saya mau ke Prof. Hipnu kalau gitu. Prof. Hipnu melihat mengenai peluang dari justice kolaborator terhadap Richard Eliezer ini seperti apa dengan langkah kemarin yang baru dilakukan oleh majelis hakim menggabungkan tiga terdakwa di persidangan. Peluangnya seperti apa? Ya, ini Mbak, kita bedakan antara proses dan substansi ya. Substansi seperti yang disampaikan Pak Edwin tadi, mudah-mudahan Baradae memberikan suatu kontribusi di dalam pengungkapan perkara. Nah, itu pertama, itu yang harus dipegang terus sampai pada pembuktian akhir nanti. Kemudian terkait dengan proses adalah ada suatu penggabungan. Nah, disinilah makanya tadi saya katakan di dalam adjudikasi tidak ada ketentuan yang jelas apakah dipisah ataukah tidak. Oleh karena itu penggabungan yang dilakukan di sini majelis hakim melihat sebagai asas cepat, sederhana dan ringan. Kita lihat Mbak Gina, Mas Bayu, perkara ini saksinya banyak sekali. Sedangkan hakim punya kesempatan untuk melakukan upaya paksa itu hanya 90 hari. Dengan demikian, kalau adanya suatu dipisah, itu mungkin akan menjadikan kesulitan waktu yang diberikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, dengan konsep penggabungan ini akan mempercepat. Tapi dengan catatan Mbak Gita, penggabungan terhadap perkara ini kaitannya dengan Baradae, K, dan R, saya kira mungkin wajar. Tapi mohon kalau bisa, jangan dengan FS atau P. Karena ini relasinya sangat luar biasa. Dia sebagai tamtama, sedangkan yang jenderal. Ini kami takutkan ada suatu tekanan-tekanan psikologis yang luar biasa. Tapi kalau memang sejak awal bahwa ini adalah demi hukum, apapun yang dilakukan oleh Baradae adalah untuk menguak kasus kejahatan berencana, itu harus berani, tatak kalau orang Jawa begitu. Itu Mbak Gina. Baik. Nah, karena kan sudah pertimbangan majelis hakim soal mempercepat waktu ya, menghemat waktu begitu kira-kira istilahnya. Nah, kalau kekhawatiran soal karena digabung, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu juga akan sangat terbatas. Gimana, Prof? Ya, di sini memang kita jangan dibatasi waktu, karena kita dalam rangka mencari kebenaran material ya, terus sampai tuntas pada pertanyaan-pertanyaan sudah tidak mungkin ada jawaban lagi.
Dan ini harus seluas-luasnya antara Baradae diberikan suatu keterangan yang terbuka, demikian juga sebaliknya para saksi juga memberikan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh Baradae. Ini saya kira tidak ada alasan untuk waktu, karena dalam rangka mencari kebenaran material itu waktu nomor 2, tapi ada substansi yang dicari. Itu Mas Bayu menurut saya. Oke, nah Prof Hipnu sebentar Prof, tadi ada hal yang harus digali lagi. Menyambung pernyataan dari Pak Edwin, tadi kan Prof Hipnu mengatakan bahwa status justice kolaborator ini tidak hanya harusnya memang disematkan untuk beberapa kasus pidana, misalnya korupsi, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Tapi ini ada hal yang berbeda, status JC disematkan untuk kasus tindak pidana umum, misalnya pembunuhan berencana Yosua ini. Apa yang ingin Prof sampaikan dari hal ini, Prof? Ya, kita lihat perkembangan hukum, Pak. Nah, sekarang kita lihat perkembangan hukum. Karena dalam JC itu muncul adanya NCIC, kaitannya kasus-kasus korupsi. Kan gitu loh. Kasus korupsi itu kan biasanya kan berjamaah, narkotika juga berjamaah, trafficking juga berjamaah, dan sebagainya kan. Lah, konteks dalam arti berjamaah itu kalau kita lihat bahasa hukum adalah penyertaan. Nah, kasus ini juga penyertaan, jadi nggak masalah. Artinya ada suatu perkembangan hukum, istilah yang tadinya hanya pada kasus-kasus pada tindak pidana khusus menjadi pada kasus-kasus tindak pidana umum. Tapi intinya bahwa kasus tersebut kasus penyertaan, sehingga untuk mengetahui bagaimana pelaku utamanya, dadernya, yang turut serta, atau yang paling ringan. Karena sebetulnya JC itu didasari pada whistleblower. Jadi orang itu keluar dari suatu komunitas itu, tapi dia sebagai tersangka, dia sebagai pelaku, tapi juga tersangka atau terdakwa. Jadi istilahnya seperti itu, Mbak. Jadi disinilah maka pelaku yang paling ringan dalam Undang-Undang LPSK. Disitulah yang memberikan kontribusi bahwa dia JC. Sehingga konsep penyertaan apakah itu korupsi, apakah itu narkotika, apakah itu trafficking, sekarang tidak menjadikan suatu masalah. Kuncinya adalah penyertaan. Sehingga tindak pidana umum bisa dilakukan dalam pengungkapan suatu perkara ini. Oke, saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, Majelis Hakim sudah meminta ya soal penggabungan itu dengan berbagai pertimbangannya. Tadi juga Pak Edwin sudah menyampaikan ada beberapa pertimbangan juga LPSK menolak penggabungan itu. Tapi karena Majelis Hakim sudah meminta, nah bagaimana LPSK memberikan treatment ya terhadap Baradae ini? Karena tadi Pak Edwin juga menyampaikan sejauh ini konsistensinya Baradae itu masih baik gitu. Nah, menjaga konsistensi keterangan untuk menguak fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa ini, bagaimana Pak Edwin? Ya, gini Mas Bayu, ada dua hal pada pokoknya ya, mengapa sebaiknya tidak digabungkan. Pertama, kan kita sama-sama tahu bahwa pengungkapan perkara Duren 3 ini tidak terlepas dari peran Baradae. Artinya Baradae tahu pokok perkara, tahu pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Dengan pemeriksaan yang tidak digabung atau terpisah, sendiri Baradae sebagai terdakwa pemeriksaan sendiri, maka kesempatan Baradae untuk mengeksplorasi para saksi itu semakin tinggi, dan itu kan bermanfaat buat kepentingan jaksa dan penuntut umum. Dan di sisi lain, ketika para saksi adalah pihak-pihak yang punya hubungan tertentu dengan terdakwa lainnya, itu juga Baradae bisa saja punya potensi yang dirugikan, karena bisa saja keterangan-keterangan yang diberikan pada saksi yang mempunyai hubungan tertentu dengan terdakwa lainnya itu bisa saja dalam rangka memojokkan, menskenariokan Baradae sebagai satu-satunya yang paling harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi dua hal itu menjadi catatan kami kenapa sebaiknya pemeriksaan terdakwa terhadap Baradae dipisah, karena posisinya sebagai justice collaborator tentu memang penanganan khusus itu harus bisa terlihat ya, yang membedakan antara seseorang menjadi terdakwa biasa dan seseorang menjadi justice collaborator. Sekalipun ini juga masih dalam proses untuk terus diuji konsistensi keterangannya. Tapi sejauh ini Baradae telah menunjukkan bahwa dia konsisten, dia masih terbuka, dia membantu mengungkap lebih terang perkara ini. Jadi begitu Mas Bayu. Oke, baik. Baik Pak Edwin, terima kasih. Prof Hipnu juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu, Prof dan juga Pak Edwin. Yuk. Oke. Baik. Ini masih ada lanjutan lagi ya kalau sidang, nanti kan ada
sidang terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati hari ini ya. Nanti Anda bisa saksikan di kabar khusus TV One setelah program Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Ya, selain sidang, tapi juga kita bisa menyaksikan gerhana bulan total ya, betul ya, Pak ya? Iya, prediksinya sih hari ini ya. Ya. Ada dilihat di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kita akan bicara ya soal fenomena gerhana bulan ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.